والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi SHI MPD, yang mana insya Allah akan memberikan kita kajian subuh pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati juga Ketua Takmir Masjid Nurul Qomar, yaitu beliau Bapak Haji Furqan Kadafi. Tak lupa yang kami hormati juga seluruh jamaah subuh Masjid Nurul Qomar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Jumat berkah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, yang mana dengan harapan acara demi acara berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk selanjutnya yaitu kajian subuh yang mana akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi SHI MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Qamar rahimani wa rahimakumullah, ketua takmir beserta jajarannya, dan juga kepada jamaah semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini dengan izin dan ridhonya kita bisa berkumpul mujalasah, musafahah di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, baik itu sholat subuh berjamaah maupun thalabul ilmi. Semoga amal dan ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan kita istiqomah dalam beribadah, dan semoga besok Allah memberikan rezeki yang sangat berharga ketika roh dan jasad kita terpisah, yaitu rezeki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saya kebagian untuk islahul qulub. Islahul qulub itu memperbaiki hati atau tazkiyatun nufus atau membersihkan jiwa, atau yang terkenal di dunia kita dengan sebutan tasawuf adalah masdar dari kata sofa. Sofa ya sofu tasawufan, artinya adalah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Kotoran hati itu ada beberapa macam ya. Ada hubbud dunya. Hubbud dunya itu terlalu cinta terhadap dunia. Itu juga kotoran hati. Meskipun cinta dunia itu kalau nggak berlebihan ya boleh. Tapi kalau sampai berlebihan kemudian mengalahkan kepada akhirat, maka sudah termasuk menjadi kotoran hati. Kemudian tamak itu juga kotoran hati. Tamak itu terlalu mengharap kepada manusia, ya, terlalu mengharap kepada selain Allah, itu namanya tamak. Wal harisu fakirun walau kana milkat dunia. Orang yang tamak itu tetap merasa fakir terus meskipun iso ngemperi jagat, ya. Jagat itu diemperi nggak ngerti ngemperannya tekan dia, tapi tetap masih merasa fakir kalau dia masih tamak. Maka ini juga kotoran hati, ya, hubudunya tamak. Kemudian yang parah lagi adalah itbaul hawa, mengikuti kepada kemauan hawa nafsu. Bahasane awake dhewe sering diunekno hawane, gitu. Nah, hawane kok ora enak iki arep mam. Terus diombeni obat supaya semangat mangan, berarti nuruti hawa. Ya, padahal kita makan itu kan kulu wasrobu wala tusrifu. Kemudian makan itu adalah hanya sarana untuk menegakkan punggung supaya bisa beribadah. Tapi kadang kita mencari supaya nafsu makannya tinggi. Sehingga kadang-kadang habis kajian dah sarapan. Pulang sampai rumah ternyata istri masakkan, sarapan lagi. Nanggung jam 10 keluar makan bakso. Keluar lagi jam 12 nanti makan gulai. Isinya makan terus sehari sampai 5 kali, 6 kali. Ini namanya itbaul hawa. Menurut Allah tidak baik, menurut Rasulullah tidak baik, menurut dokter pun juga tidak baik, ya. Tidak baik. Itbaul hawa. Terkadang kita yang diikuti adalah kemauan nafsunya. Maka ketika ibadah pun ketika semangat nafsunya mendorong ya kita ibadah. Tapi ketika enggak ya kadang enggak gitu ya. Maka umat-umatan ya, itbaul hawa. Kemudian penyakit hati yang lain lagi adalah ujub. Ujub itu di atas takabur.
di atas takabur. Kalau takabur lebih ringan, karena takabur itu diketahui oleh temannya. Tapi kalau ujub tidak diketahui oleh temannya. Kalau takabur itu kan badrul haq wa ghamtun nas. Al-kibru huwa badrul haqqi wa ghamtun nas. Dalam riwayat lain berbunyi badrul haqqi wa ghamsun nas. Ada pakai shot, ada pakai to. Yang dimaksud sombong, takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tapi didengar dan dilihat oleh orang lain. Jadi menghinanya, merendahkannya itu kelihatan. Sehingga bisa ditegur. Sampean mbok aja sombong ngono lho gitu. Tapi kalau ujub itu sombong yang tumbuh dalam hati dan tidak keluar. Makanya lebih parah gitu ya. Lebih parah. Atau ujub itu sombong yang kebablasan. Ya. Wala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Tidaklah orang merasa aman dari makar Allah kecuali memang orang-orang yang rugi. Jadi dalam hati enggak diucapkan, halah orang satu masjid itu yang paling baik saya. Tapi enggak diucapkan. Itu ujub. Kalau diucapkan kan orang lain tahu bisa menegur, lah kamu ki apa kok iso terbaik nih jajal iki. Kan gitu. Tapi kalau enggak diucapkan namanya ujub. Yang paling baik saya, yang paling soleh saya, yang paling baik amalannya saya, yang paling berhak masuk surga saya. Allah enggak ada jalan untuk menyiksa saya, wong saya itu orang yang paling soleh. Itu namanya ujub gitu ya. Lah ujub itu bisa menghapus semua amalan ya. Kemudian riya itu juga penyakit hati. Riya itu wala ibadah li ajrin nas. Ibadah karena tujuan manusia. Ibadah karena tujuan kepada selain Allah. Yura'unan nas. Mereka pamer ya, ibadah yang harusnya tujuannya karena Allah tapi dia tujuannya karena selain Allah. Ibadah yang harusnya hanya kepada Allah, makanya dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan entah itu tentang puasa, tentang baca Al-Qur'an, tentang qiyamul lail, mesti setelah menyebutkan bentuk ibadahnya, misalnya puasa man qoma Ramadan, man shoma Ramadan, imanan wahtisaban. Iman dan ikhlas. Iman dan ikhlas. Maka riya kebalikannya adalah ikhlas. Di antaranya tanda-tanda orang yang ibadahnya riya, di antaranya tanda-tanda orang yang ibadahnya tidak ikhlas, di antara tanda-tanda adalah mutungan. Jadi wong mutungan itu tanda-tanda kalau ibadahnya tidak ikhlas. Nah kenapa? Pasti mutung itu tujuannya manusia toh. Halah, aku wis perjuangan temenanan ini ora diketokno kan itu loh. Ora diketokno kan itu ya. Berarti dia tujuannya kepada manusia agar diketokno. Aku males wis, aku mutung wis. Makanya jenengan kalau ibadah ikhlas jangan mudah mutungan. Kalau mutungan tanda-tanda kurang ikhlas bisa jadi tanda-tanda tidak ikhlas. Dalam hal apapun, baik itu ibadah habluminallah ataupun ibadah habluminannas. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan langsung dengan sesama. Itu riya namanya, tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sum'ah. Sum'ah lebih ringan daripada riya. Kalau riya itu dari sejak awal tujuannya kepada selain Allah. Tapi sum'ah itu awalnya ikhlas, tapi kemudian timbul baru diceritakan kepada orang lain agar orang lain memujinya. Itu namanya sum'ah. Misalnya dengan sholat malam semalam, nggak ada yang tahu, ikhlas karena Allah. Kemudian ketika siang cerita-cerita dan ceritanya ada harapan agar dipuji. Wah, aku mambengi sholatnya malam. Masya Allah, 100 rakaat, tenan ora. 100 rakaat. Yang kuat sholat 100 rakaat itu ya saya tok. Yang lainnya sudah ada yang kuat. Ya. Tadi malam ikhlas, tapi ketika pagi bercerita itu namanya sum'ah. Makanya hati kita harus dibersihkan, diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara mengatakan
yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari kiamat besok, la yanfa'u malun, harta benda tidak akan ada artinya. Harta benda tidak akan bermanfaat. Harta benda tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, dari murka Allah. Wala banun, begitu juga anak cucu kita, enggak ada manfaatnya sama sekali. Besok pada hari kiamat, illa man atallaha, kecuali orang yang sowan kepada Allah, mati sowan kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salimin, dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang terisi dengan amal soleh. Ya, amal soleh di dalam hati itu banyak, ada zuhud, ada qanaat, ada sobar, ada tawakal, ya, ada ridho, ada syukur, ada ikhlas, ya. Itu kebersihan hati, ya, kebersihan hati, dan itulah orang yang besok di hadapan Allah akan selamat. Besok di hadapan Allah akan berbahagia. Besok di hadapan Allah akan sejahtera. Tapi meskipun hartanya banyak, meskipun anaknya banyak, bahkan mungkin amalnya banyak, tapi sowan kepada Allah, hatinya tidak selamat, hatinya kotor, hatinya apalagi mendekati kepada kematian, maka tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakama annal ardal salihah lizzara'a nattasifu bi ausafin fakadzalika qalbul mu'min yattasifu bi ausafin. Kemudian hati yang selamat itu cirinya seperti apa? Kita punya ciri-ciri, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tidak mendekati kematian, hati yang membawa keselamatan diri ini kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tandanya. Coba kita ini, hati kita, saya terutama dan panjenengan bersama-sama, ketika kita bercermin dan berkaca terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hati kita sudah masuk kategori hati yang selamat? Kalau sudah, alhamdulillah, binikmatihi tatimus sholihat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan istiqomah terus selamat sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali kita tetap berada di dalam agama Islam. Ternyata setelah bercermin kok ada belang-belange, ono blonreng-blonrenge, ono orak muluse, ono penyakite, ono ganjelane. Mari kita bersihkan bareng-bareng agar hati kita bersih, hati kita suci, hati kita selamat, hati kita kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda hati yang selamat? Apa tanda-tanda hati ini yang selamat? Hati yang bersih, ya, hati yang insya Allah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, al-iqbalu alal haq. Hati yang selamat itu hati yang menerima kebenaran. Hati yang menerima kebenaran. Hati kita itu kadang untuk menerima kebenaran itu belum tentu mudah. Apa maneh sing nggawa kebenaran iku bocah cilik, sing nggawa kebenaran iku bocah sing ora tok senengi, sing nggawa kebenaran ke orang yang kita benci, sing ora cocok mbek hawa nafsune, kadang-kadang tidak mudah kita terima. Maka hati yang selamat, hati yang sehat adalah hati yang menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu terkadang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 18, 17, 18 Allah berfirman, "Fabashshir ibad." Berilah kabar gembira kepada hambaku. Siapa? Alladzina yastami'unal qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan nasihat, orang-orang yang mendengarkan kebenaran, orang-orang yang mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendengarkan mauidhah, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti nasihat tersebut, mengikuti kebaikan tersebut.
ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang yang mempunyai akal yang cerdas. Siapa di antara tandanya hati yang selamat dalam hal ini, dalam ayat ini? Yastami'unal qaul fayattabi'un, mendengar kebenaran kemudian menerima meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Banyak hal, masalahnya kita ketika global, orang muslim kemudian dikasih nasihat global, mungkin terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Al-Quran merintahkan sesuatu jenengan terima Ustaz. Kalau Al-Quran melarang sesuatu terima Ustaz. Bener, yakin. Dari Fatihah sampai An-Nas, iya gitu, global. Tapi nanti kalau sudah dibaca satu ayat dijelaskan per ayat, bisa jadi banyak hal, lah kok gitu, lah kok ngono, kan itu ya. Iya, banyak masalah di ayat-ayat Al-Quran itu merintah ini, merintah itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nanti ada ayat tentang riba, ketika dijelaskan riba, lah kok ngono, wah aku urung patek madhok kuwi gitu. Nanti ada ayat menjelaskan tentang waris, perempuan dapat separuh, laki-laki dapat satu. Kok ngono, aku orang nganggo warisan Quran kan gitu tak? Nah, nanti ada ayat jilbab, nanti ada ayat zakat, ada ayat ini, ada perintah ini. Ketika sudah satu persatu, belum tentu semua hati ini bisa menerima. Maka hati yang selamat, seberat apapun kalau itu kebenaran harus diterima. Seberat apapun, sepahit apapun, semanis apapun kalau itu adalah bertentangan dengan ayat, ya kita harus legowo ya untuk meninggalkan. Itu tanda hati yang selamat. Nah coba kita kalau dengan kebenaran itu kita sudah menerima 100% atau belum? Karena wa ammal qulubul kafirah as-sakimah fataroha mu'ridhatan anil haq. Karena ketika kita itu mengingkari, ketika kita enggak menerima dengan kebenaran, kita terhadap hukum yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, berarti tanda hati kita tuh hati yang keras, hati yang kotor, hati yang sakit, bisa jadi hati yang sekarat, hati yang mendekati kepada kematian. Jahilatan la tahtadi ilaih, hati yang bodoh, hati yang kemudian tidak mendapatkan petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 4, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, tidaklah didatangkan kepada mereka min ayatin min ayati rabbihim, satu ayat dari ayat-ayat yang Allah sampaikan, illa kanu anha muridin, per ayat tadi, ayat ini kok ngono, ayat ini kok ngono, ayat ini kok ngono gitu. Ini kata Al-Quran. Jadi ketika dikasih nasihat oleh Al-Quran, dikasih nasihat oleh firman Allah, oleh sabda Rasulullah, kadang-kadang hati ini bahasa kita. Itu menandakan bahwa hatinya kurang bersih atau tidak bersih. Tanda hatinya kurang sehat atau bisa jadi tidak sehat. Maka salah satu tanda hati yang sehat, hati yang selamat adalah menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu. Menerima kebenaran meskipun kebenaran itu bertolak belakang dengan keinginan nafsu kita. Itu tanda hati yang selamat yang pertama. Padahal kalau kita hitung di sini itu disebutkan tanda hati yang selamat itu ada 7 ya, ada 7. Ya, ini baru 1 itu ya. Kalau nggak selesai ya diteruskan bulan depan ya Mas. Iya, baru 1 menerima kebenaran. Ingat-ingat, kalau hati kita menerima kebenaran berarti selamat. Kalau nggak menerima, wallahu a'lam. Ya. Kemudian tanda hati yang selamat yang kedua, ternyata tidak hanya cukup menerima. Tidak cukup menerima. Karena ada orang yang menerima kebenaran, tapi belum dianggap sebagai orang muslim sejati. Bahkan masuk dalam kategori kafir. Siapa? Pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu menerima kebenaran. Tapi tanda yang kedua enggak masuk. Apa? Hubbul haqqi wan sirahu sadri lil Islam. Di samping menerima kebenaran, cinta dengan kebenaran tersebut. Karena menerima belum tentu mencintai.
Karena menerima terpaksa. Itu ya, menerima terpaksa. Maka tanda yang berikutnya menerima dan mencintai. Harus mencintai kebenaran itu gitu ya. Maka sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang dianggap mempunyai iman yang sempurna hatta an akuna ahabba ilaih, hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain, lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada dirinya sendiri. Maka mencintai Rasulullah adalah bagian dari tanda keimanan. Mencintai kebenaran adalah merupakan tanda bersihnya hati, menjadi tanda sucinya hati, menjadi tanda sehatnya hati. Wasahibul qalbi salim yuhibbul haq. Tanda hati yang selamat itu cinta kebenaran. Wayan syarihu sadruhu li ta'allumil Islam. Kemudian ketika sudah cinta kebenaran, hatinya terbuka untuk menerima ajaran Islam secara kafah, ya, secara menyeluruh, itu ya, tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih kasih pandang sayang, yang cocok diambil, yang enggak, ya, karena tadi sudah saya sebutkan di awal, ada orang yang beda-beda mungkin tidak mencintai syariat Allah dalam hal ini, itu orang ini, dalam hal ini orang ini. Misalnya orang yang paling tidak suka dengan ayat zakat itu siapa? Orang kaya gitu loh, karena dia mau diambil hartanya. Yang paling seneng dengan ayat zakat orang miskin karena dia akan menerima, kan gitu ya. Itu. Nah, ketika jenengan jadi orang kaya kok suka dengan ayat zakat, nah berarti hebat. Tapi mergo zakat itu kan 2,5%. 2,5% itu banyak atau dikit? Nek duitnya 1.000 mung 20 rupiah. Sithik. Jenengan duit 1.000 ngetokke 20. Nek jenengan duit 1 juta ngetokke 20.000. 1 juta 20.000. Sithik wae. Sithik lah wong 1 juta ngetokke 20.000. Kan ya 20.000 untuk bakso sak mangkok tok kan ngono to. Sithik lah, kecil. Tapi nek jenengan duwe 1 miliar ngetokne pinten? 20 juta, ora 20.000. 20 juta. Jenengan duwe bondo 1 miliar nggoto dhewe, mbet gawe dhewe, kancane ya ora do ngewangi, ning sakwise entuk 1 miliar sing 20 juta kudu dijukuk dikekno wong liya, dudu karyawane, dudu anake, dudu bojone, wong liya sing fakir miskin glondong 20 juta. Berat to enreng? Ya mikir gitu nek 20 juta kan ngono to. Apa maneh duite jenengan 1 triliun. Zakate pinten? Akeh meneh. 20 miliar. 20 miliar iki lho ngono. 20 miliar iki lho ge tuku masjid ki entuk. Nah, kok kek kecul ngono wae. Nah, maka ayat zakat yang paling tidak suka adalah orang kaya. Tak gambarke gini. Misalnya saya sendiri misalnya punya uang 10 miliar. Berarti zakat saya berapa? 250 juta. 250 juta. Terus saya nggak mau mengeluarkan 250 juta, nggak mau segitu banyaknya. Saya ambil uang di bank 50 juta. Terus uang 50 juta itu tak amplopi 1.000 jadi berapa, Mas? Wah, angel ngitungnya ya, nggak bakat pengusaha. Kalau bakat pengusaha langsung tahu, 5 juta itu dibungkusi 1.000 berapa jumlahnya? Berapa Pak Aris? 500. Nah, 500. Orang 500 dipanggil sak kampung iki ke rumah saya, satu orang dikasih amplop 100.000. Komentar masyarakat kira-kira gimana? Wah, Ustadz Nursidin itu jos, hebat, loman, gitu toh. Padahal saya ngemplang 200 juta, gitu toh. Kan yang tak bagi 50 juta toh. Yang 200 juta tak kemplang toh. Tapi di mata masyarakat baik atau jelek? Wus, jos gitu ya. Jos. Tapi di hadapan Allah masih utang 200 juta. Maka hati yang selamat itu cinta kebenaran. Nggih, ayat zakat. Kalau ayat poligami yang paling tidak suka siapa?
ibu-ibu kan itu ya. Kan itu toh. Yang paling tidak suka, padahal belum tentu yang tidak suka itu dipoligami ya. Yang suka juga belum tentu kan itu ya. Wong ini urusannya hanya menerima dan tidak tentang ayat Allah Pak. Ya, tentang ayat Allah. Begitu juga yang paling tidak suka terhadap ayat waris. Biasanya ini pasangan biasanya, pasangan. Contoh misalnya, saya punya istri. Saya enggak punya anak. Harta saya banyak. Wis kaya mau meneh wis 10 miliar. Ya toh? Saya enggak punya anak, saya punya istri, kemudian harta saya 10 miliar. Saya mati. Maka istri saya itu hanya dapat 1/4. Berarti berapa? 10 miliar berarti 2,5 miliar. Yang 7,5 miliar ke siapa? Ke adik saya, ke kakak saya, ke ibu saya. Kira-kira istri saya terima enggak? Biasanya ora terima. Aku wis ngecek ning nggon kota-kota iku nek bojo lanang mati bondone weke bojo wedok, nek bojo wedok mati bondone weke bojo lanang. Sedulure mayit iku ora dipikir, padahal dalam Al-Qur'an itu ahlul waris. Kalau enggak menerima itu, enggak suka dengan hukum itu, ya hatinya tidak bersih namanya. Terus ayat riba yang paling tidak suka siapa? Pegawai bangan itu toh. Jadi tadi dalam ayat-ayat itu yang tidak suka siapa-siapa itu sono job-jobane dhewe gitu ya. Ayat tentang tutup aurat yang paling tidak suka siapa? Artis. ada masing-masing itu. Lah padahal kita sebagai seorang muslim agar hati kita selamat itu kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam ajaran Islam itu menyeluruh semuanya, nggak boleh pilih gitu. Ada orang aku nek salat sih ya gelem, tapi nek zakat jan bondo-bondoku dhewe kok kon ndekeke wong aku jan urung trima, kowe kan nggak boleh wong rukun Islam itu. Ada lagi aku nek salat zakat ki enteng, nek kon poso ki lho, lah sego-segoku dhewe pangananku dhewe sedina kok ora entuk mangan, itu ta. Mungkin orang itu ada. Aku kan syahadat, sholat, zakat, puasa, wes setuju wae. Nek haji lho aku sing ora setuju blas. Duit akeh kok mung dikokke wong Arab kono. Mbok ning nggon tanahe dhewe ngopo? Ada orang yang kayak begitu. Ya, ini namanya tidak kafah. Padahal hati ini harus menerima dan mencintai kebenaran. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Ka'annama yas'atu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan sebuah hidayah, petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, maka hati orang itu dibuat longgar oleh Allah. Apapun dari Allah itu diterima bleng. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi habis pulang Mi'raj, pidato 1500 tahun yang lalu loh, bukan sekarang loh. Tiba-tiba Nabi cerita habis sholat subuh cerita sama jamaah dan di situ ada Abu Jahal. Nabi cerita tadi malam habis Isya itu saya pergi ke Palestina. Terus kemudian setelah itu saya pulang lagi sampai sini sebelum subuh. 1500 tahun yang lalu, percaya nggak akal? Wong hari ini aja nggak percaya kok. Mekah Palestina itu penerbangan 4 jam kalau pakai pesawat loh. Kalau pulang pergi berarti 8 jam. Apakah mungkin pesawat itu terus balik meneh? Berarti kalau 8 jam, kalau habis Isya-nya Mekah itu jam 9. Berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya. Pas 5, 8 jam itu berarti mabur. Itu kan hari ini aja kan nggak masuk akal. Apalagi 1500 tahun yang lalu orang kendaraannya onta. Maka Abu Jahal mendustakan. Nggak mungkin ngapusi Muhammad. Tambah lagi ngapusi tenanan. Akhirnya dia pergi. Dah nggak mau mendengarkan orang gedabrus gitu ya. Akhirnya dia pergi. Setelah di jalan kepethuk Abu Bakar. Abu Bakar tanya, dari mana? Oh dari dengarkan gedabrusnya temanmu itu loh. Siapa? Ya Muhammad temanmu itu. Lah bilang apa? Mosok habis Isya pergi
Katanya ke Palestina sebelum subuh kok sudah sampai rumah. Enggak percaya. Abu Bakar tanya, bener yang ngomong temanku itu Muhammad? Iya ya temanmu itu. Kalau yang ngomong temanku Muhammad, mbok lebih dari itu aku percaya. Itu Abu Bakar. Mbok lebih dari itu. Bahkan di riwayat yang lain sampai mengatakan misalnya ini warna hitam, kok Muhammad bilang putih. Saya lebih percaya omongannya Muhammad daripada kenyataan yang ada. Itu orang Muslim memang harus begitu. Lah kadang kita terhadap hukum Islam itu masih banyak yang tadi tak. Gosek terus yang dituruti ya. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Sehingga ketika Allah akan menyesatkan seseorang, hatinya dibuat sempit, hatinya dibuat sesek, hatinya dibuat ngos-ngosan dalam menerima kebenaran. Lebih ngos-ngosan daripada nanjak yang berapa derajat ya, 90 derajat. Maka kata Al-Qur'an ka'an namanya so'adu fis sama, seperti orang naik ke langit kan ngos-ngosan. Enggak ada oksigen itu ya. Jadi kadang-kadang menerima kebenaran tuh hatinya sesek. Kok gitu toh? Aku enggak suka ya. Bal ja'ahum bil haq wa aksaruhum lil haqqi karihun. Bahkan mereka ketika didatangkan kebenaran, mereka dengan kebenaran itu membenci. Dengan kebenaran itu enggak terima. Dengan kebenaran itu dia sangat-sangat benci. Itu tanda hatinya tidak selamat. Kalau hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya suci, hatinya baik, maka ada 7 tanda. Yang pertama adalah menerima kebenaran. Yang kedua adalah cinta terhadap kebenaran itu sendiri. Insya Allah kalau tanda-tanda itu ada, berarti dalam hati kita, tanda-tanda hati kita selamat. Yang sowan kepada Allah besok, insya Allah diberi keselamatan. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin ansatatin ashabi rasulillah isma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma aslih qulubana, Allahumma aslih qulubana bil iman, Allahumma aslih qulubana bil iman wa bil ihsan wa bil islam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa wasi arzaqana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana ila yaumil qiyamah. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa affan indal hisab wa adkhilnal jannah wa adkhilnal jannah wa adkhilnal jannah wa a'idna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi barakasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Ustaz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi SHI MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan untuk kita semua bisa bermanfaat di kehidupan kita. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ya salli wa sallim daim